Perkenalkan, nama saya Gilgi Sandika Cesario dari 10 MIPA 2. Nama saya Gabriela Yolanda. Halo, nama saya Elisa Karunyalita Sitorus. Kami dari kelompok 9 akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami riset secara bersama-sama. Hai semuanya, kalian tahu gak sih pandemi apa yang sedang terjadi di dunia, terutama di Indonesia pada saat ini? Nah, pada saat ini di dunia dan Indonesia mengalami pandemi COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan di Cina selama 1 tahun terakhir. Apa sih virus corona itu? Nah, virus corona merupakan bagian dari famili Coronaviridae ordo Nidovirales. Virus ini termasuk ke dalam kategori virus yang berbahaya yang menyebabkan terjadinya kematian. Apa sih penyebab terjadinya virus corona? Saat ini belum ada kepastian dari penyebab terjadinya virus corona. Namun, para peneliti sedang berusaha untuk mengetahui asal-usul terjadinya virus corona. Jumlah korban yang terkena virus corona terhitung pada tanggal 18 Februari 2021 sebanyak 1,25 juta kasus yang terdiri dari 1,6 juta kasus orang yang sembuh dan 33.969 kasus orang yang meninggal dunia. Di samping ini akan saya berikan grafik pertumbuhan COVID-19 selama 1 minggu terakhir ini, terhitung tanggal 12 Februari 2021 hingga 18 Februari 2021. Oke. Dari grafik tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pertumbuhan atau penurunan jumlah pasien COVID-19 per hari itu tidak terlalu jauh perbandingannya. Malahan setiap hari ada terjadi kenaikan jumlah pasien dibanding hari sebelumnya. Kenaikan jumlah pasien ini disebabkan adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Oke. Jadi kita bisa mengetahui bahwa pertumbuhan atau penurunan COVID-19 itu tiap hari itu semakin meningkat diiringi ketidaksadaran manusia atau masyarakat Indonesia dalam menjaga protokol kesehatan. Dampak dari pandemi COVID-19 membuat sebagian orang mengalami PHK karena ketidakmampuan perusahaan dalam berjalan di tengah pandemi berlangsung. Menurut Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia memperkirakan pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mencapai angka kisaran 8,1% hingga 9,2% dengan jumlah sebanyak 4 juta jiwa hingga 5,5 juta jiwa. Dan pada tahun 2021 memperkirakan tingkat pengangguran terbuka dengan angka kisaran 7,7% hingga 9,1% dengan angka pengangguran sebanyak 10,7 juta jiwa hingga 12,7 juta jiwa. Data tersebut akan terus berkembang seiring dengan lamanya pandemi yang berlangsung di Indonesia.
dalam menghitung data tersebut menggunakan algoritma fungsi. Mengapa harus menggunakan algoritma fungsi? Karena ketika kita menggunakan algoritma fungsi, sebuah data akan disusun secara baik dan sistematis menggunakan sistem komputer, sehingga data tersebut lebih masuk menggunakan cara algoritma fungsi. Bagaimana pemerintah dapat membuat masyarakat bertahan selama pandemik? Nah, untuk membuat masyarakat bertahan selama pandemik, pemerintah seharusnya mengirim bansos kepada warga yang berdampak. Bansos ini juga harus melalui berbagai persyaratan agar bisa disetujui dan dikirim. Siapa saja yang mendapatkan bansos? Seharusnya yang mendapatkan bansos adalah warga masyarakat miskin dan juga orang yang mengalami PHK dari perusahaan. Namun, ada beberapa orang yang mengambil bansos yang digunakan kepada masyarakat miskin dengan berpura-pura mengisi data palsu atau data milik orang lain agar ia dapat mendapatkannya dan digunakan untuk foya-foya atau membeli barang yang tidak berguna. Selain COVID-19, penyakit apa saja yang sedang melanda Indonesia saat ini? Nah, selain COVID-19, terdapat penyakit lain yang juga menyerang Indonesia di waktu yang bersamaan. Penyakit itu bernama malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Penyakit ini juga memiliki kesamaan gejalanya dengan COVID-19 dan juga penyakit ini termasuk ke kategori yang berbahaya. Bagaimana sih tindakan pemerintah untuk membuat masyarakat rasa nyaman selama pandemi ini? Nah, pemerintah memenuhi hak dan kewajiban kepada seluruh masyarakat secara merata. Pemerintah juga membangun aksi solidaritas antara masyarakat dalam memerangi kasus COVID-19. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.